Aldianto, dan ada Afiriana Septiananta. Monggo, recording sudah berjalan. Saya persilakan tempat dan waktu untuk sesi kedua. Silakan. Go. Terima kasih, Pak. Saya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Afirlana Septianata dan partner saya yang bernama Rizky Dwi Aldian Tovas. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Hakikat Demokrasi dan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Slide yang kedua, Pak Ketua. Untuk pembahasan materi saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pengertian demokrasi. Yang kedua, hakikat demokrasi. Dan yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, Pak Ketua. Nasi goreng aku kan langsung tuh, langsung Untuk poin yang pertama tentang pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi di sini adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Secara bahasa, berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi demos eratos adalah pemerintahan rakyat. Lanjut. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Pemerintahan dari rakyat. Pemerintahan dari rakyat berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat. Pemerintahan yang diakui merupakan pemerintahan yang telah mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. 2. Pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat artinya pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan karena dorongan sendiri. Pengawasan dilakukan oleh rakyat, bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung melalui DPR. 3. Pemerintahan untuk rakyat. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah wajib menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya. Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada 2 macam, yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang. 2. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Lanjut. Alasan demokrasi sulit. Monggo. Alasan demokrasi sulit dilaksanakan sebagai berikut.
1. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak. 2. Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah banyak sulit dilakukan. 3. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai karena sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir. Untuk poin yang ketiga, membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia pernah terjadi beberapa kali. Contoh yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi ini menempatkan badan legislatif sebagai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan badan eksekutif. Dalam pelaksanaannya, kerap kali terjadi pergantian kabinet. Antaran kedudukan kabinet berada di bawah DPR dan keberadaannya pun tergantung bisa digeser sedikit Pak Ketua. Dalam pelaksanaannya kerap kali terjadi pergantian kabinet lantaran kedudukan kabinet berada di bawah DPR dan keberadaannya pun bergantung kepada DPR. Contoh kedua terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Penerapan demokrasi ini dipicu oleh kesadaran terhadap dampak buruk praktik demokrasi parlementer yang menyebabkan perpecahan masyarakat. Dalam pemecahan masyarakat, perasaan terjadi beberapa penyimpangan, salah satunya diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Contoh yang kedua, demokrasi Pancasila terjadi pada tahun 1966 sampai sekarang. Indonesia ini menganut sistem demokrasi yang berkaitan erat dengan ideologinya, yakni demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya. Saya kira cukup ya. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah dilakukan teman-teman. Semoga teman-teman kita melakukan sesi bertanya teman-teman jika ada pertanyaan. Saya akan coba mereview kelompok yang kedua tadi penampilan tentang sebuah demokrasi. Temanya apa tadi? Demokrasi ya? Siapa? Demokrasi, dan kelompok pertama tadi